Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk membahas soal latihan di buku SPS kalian pada halaman 51. Kita akan mencoba soal mengenai penentuan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Siapkan alat tulismu, siapkan buku tulismu, siapkan buku paketmu supaya kamu bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kita akan mulai. Perhatikan soal latihan 6 yang ada di halaman 51 untuk poin nomor 1. Nomor 1 kita sudah lihat banyak bola basket sama dengan titik-titik bagian dari seluruh bola. Yang kedua, banyak bola sepak sama dengan titik-titik bagian dari seluruh bola. Dari seluruh bola. Maka kita harus menghitung terlebih dahulu dari jumlah bola yang ada di dalam gambar ini. Kamu dapat hitung, yaitu terdapat 15 bola yang terdiri dari bola basket dan bola sepak. Kita akan menghitungnya. Yang pertama, kita sudah hitung, yaitu jumlah bola seluruhnya adalah 15 bola. Sedangkan yang ditanyakan adalah bola basketnya berapa, kemudian bola sepaknya berapa dari 15 bola tersebut. Kita hitung dari bola basketnya. Kita bisa lihat bola basketnya itu ada berapa. Kita hitung ada berapakah bola basket yang ada pada gambar tersebut. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka bola basket tersebut ada 6. Terdapat 6. Nah, perhatikan kembali, ketika ditanyakan bagian dari seluruh bola, maka kita buat dalam pecahannya, yaitu 6 per jumlah bola, yaitu 15. Ketika kita perkecil, maka menjadi, kita bagi 3, atas bawah. Ketika di atas dibagi 3, maka di bawah pun harus dibagi 3. Maka hasilnya adalah 6 dibagi 3 adalah 2, 15 dibagi 3 adalah 5. Maka banyak bola basket adalah 2/5 bagian dari seluruh bola. Kemudian kita masuk ke bola sepak. Nah, tadi kita lihat bahwa di seluruh bola itu hanya ada bola basket dan hanya ada bola sepak. Kita bisa lihat kembali berapa sih jumlah yang ada bola sepak pada gambar tersebut. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bola yang menjadi bagian dari seluruh bola tersebut. Yaitu dapat kita tuliskan sembilan per 15 karena seluruh bola adalah 15. Maka kita perkecil, kita bagi 3. Ketika di atas dibagi 3, maka di bawah pun harus dibagi 3. 9 dibagi 3 adalah 3. 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, maka jumlah basket adalah 2/5
dari seluruh bola, sedangkan bola sepak adalah 3/5 bagian dari seluruh bola. Silahkan kamu tuangkan di buku catatanmu supaya ketika terdapat soal yang sama, kamu bisa mengerjakannya. Kita lanjut ke soal kedua. Hasil panen padi Pak Ahmad adalah 5 kuintal. Sebanyak 1/5 bagian disimpan untuk makan keluarganya sehari-hari, dan sisanya akan dijual. Berapa kilogram padi yang akan dijual oleh Pak Ahmad? Nah, sebelum kalian menghitung, terdapat satuan yang berbeda, yaitu antara kuintal dan kilogram. Yang ditanyakan adalah kilogram. Maka kita buat dulu kuintal ini menjadi kilogram. Bagaimana caranya? 1 kuintal kira-kira sama dengan berapa kilogram ya? Ya, yang menjawab 100 benar ya. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Nah, kamu sudah mengetahui ini. Maka kita mulai ke soalnya. 1/5 bagian 1/5 bagian merupakan padi yang disimpan. Padi yang disimpan. Maka kita disuruh mencari sisanya. Nah, sisa padi Pak Ahmad. Nah, caranya tidak terlalu sulit, caranya juga tidak terlalu berbeda dengan soal yang pertama tadi. Nah, kita akan coba, kita mulai dari angka 100. Jawab. Seratus dikali dengan 1/5 bagian. Karena yang disimpan adalah 1/5. Maka hasilnya adalah, nah, kalau kamu mau mengalihkan boleh, sehingga ini hasilnya adalah 100/5 sama dengan 20. Baru tinggal kita kurangkan, yaitu 100 dikurang 20 adalah 80 kg. Tidak lupa untuk menuliskan satuan ketika soal tersebut memiliki satuan, baik itu satuan panjang, satuan berat, harus kalian kerjakan. Nah, ini cara pertama. Cara kedua adalah, kalian bisa menggunakan pengurangan pecahannya dahulu sebelum kalian mengalihkannya. Nah, kamu terlihat ada 1/5 di sini. Bilangannya adalah, penyebutnya adalah 5, maka kamu tinggal mengurangkan 5/5. Cara kedua ya. Cara kedua. 5/5 dikurangi 1/5. Mengapa menjadi 5/5? Karena kamu bisa lihat dari penyebutnya. Penyebutnya adalah 5. Maka bilangan untuk menjadi satuannya adalah angka 5/5. Yang menghasilkan nilai 4/5.
Dari 4/5 ini kamu bisa langsung kalikan dengan angka 100. Hasilnya benar nggak ya? Atau sama tidak ya dengan hasil yang pertama tadi? Kita lihat ya. Kamu boleh langsung mengkalikan atau boleh mencoret-coret pembagian-pembagian. Saya akan menyampaikan dari 400 per 5. 400 dibagi 5 adalah 80. Maka hasil cara pertama dengan cara kedua memiliki nilai yang sama. Nah, mudah ya untuk pembahasan soal dari nomor 1 dan nomor 2. Bagaimana? Kita lanjut ya. Kita masuk ke soal ketiga. Soal ketiga ini diambil dari nomor soal yang keempat. Karena nomor 3 ini sama dengan nomor 2. Jadi kita lengkap. Kita masuk ke soal yang keempat. Kita baca sama-sama, pahami dulu kalimat yang tersedia. Setiap hari, Citra mendapat uang saku sebesar 3.000. Sebanyak 1/2 bagian dari uang sakunya ia tabung. Berapa banyak uang yang ditabung Citra selama 5 hari? Jadi yang kamu cari adalah setengah bagian dari uang jajannya si Citra ini. Nah, kita coba kerjakan. Nomor 3, soal 3. Uang jajan sebesar 3.000. Nah, 1/2-nya 1/2 bagian atau bisa 1/3 dari 1/2 dari 3.000 digunakan untuk ditabung. Nah, kita cari dulu nih nilai setengahnya ini berapa ya kira-kira. Nah, maka hasilnya adalah 3.000 kemudian dikalikan dengan 1/2. Nah, ini kamu bisa langsung mengalihkan atau langsung bisa membagi, yaitu 2 bagi 2, 1, 30 bagi 2 dapat 15. Kita tinggal tambahkan 0. 1.500 dikali 1 adalah 1.500. Nah, berarti setiap hari dia bisa menabung 1.500. Ini per hari. Nah, bagaimana jika 5 hari? Uang tabungan Citra selama 5 hari. Nah, kita tinggal mengkalikannya saja, yaitu 1.500 dikali 5 hari. Hasilnya adalah 7.500. Mudah ya. Sangat mudah sekali ketika kalian mau untuk mencobanya dan latihan terus. Kita masuk ke soal yang keempat. Soal keempat ini adalah soal terakhir di pembelajaran kita hari ini. Kita baca sama-sama.
Di kelas 6 terdapat 40 siswa. Saat ulangan matematika, sebanyak 40 siswa mendapat nilai di atas 80. Jadi ada 4 siswa yang nilainya di atas 80. Berapa persen siswa yang mendapat nilai di atas 80? Nah, ini berapa persen? Maka kita harus mencarinya atau menghitung nilai persen dari si siswa yang nilainya di atas 80. Kita sudah tahu ya, kita tinggal buat pecahannya saja. Kita coba. Tadi 40 siswa. Ada 40 siswa. Kemudian 4 siswa dengan nilai di atas 80. Nah, yang ditanyakan adalah berapa persen siswa yang nilainya di atas 80. Nah, kalau persennya kita tinggal cari, tapi kalau untuk nilainya kita sudah dapat ya, yaitu 4 dan 40. Berarti kita tulis angka yang ingin dicari. Yang ingin dicari itu adalah angka 4. Kita turunkan. Jadi 4. Ingat, perhatikan ketika ingin membuat persen. 4 per 40 sama dengan 4 per 40 kemudian dikali dengan, nah karena mau dijadikan persen maka kita kalikan dengan 100%. Nah, habis ini bagaimana? Nah, kamu bisa langsung mengkalikannya sama dengan 4 dikali 100 hasilnya adalah 400. Persennya jangan dihilangkan karena kita mau dibuat ke dalam persen. 400 per 40%. Nah, tinggal dibagi, yaitu hasilnya adalah 400 dibagi 40. Kita coret nolnya. Coret 1, coret 1. 40 bagi 4, 4 bagi 4, 1. Nah, berarti hasilnya adalah, ya betul, 10%. Wah, mudah sekali ya, 10%. Mudah sekali kalau untuk menyelesaikan ini. Silahkan dikerjakan di buku PSPR-nya. Kalian boleh salin supaya ketika ada pembelajaran atau ada soal latihan yang terkait dengan soal ini, kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dan selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugasmu dan selalu berusaha untuk mengatur waktumu dalam mengerjakan tugas-tugasmu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.